pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai keluarga Muslim gitu itu bisa memberi paling tidak arahan panduan agar kita bisa memberi arahan lah buat minimal keluarga kita sendiri-sendiri. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan menghadapi salah satu atau tantangan-tantangan yang kita tahu tadi itu, ya, tantangan Islam yang sebenarnya ini tadi kemajuan teknologi digital membuat gagap adanya FOMO, fubbing sama screenagers tadi itu, keberagamaan dengan orientasi ritual dan dangkal, ya, tadi yang menyebabkan konflik tadi itu, agama tidak lagi bisa menjawab tantangan-tantangan digital ini ya, dan disrupsi karena agama dipahami di sisi ritual dan sangat dangkal yang diperoleh tidak dari majelis keagamaan yang mempelajari Islam secara mendalam, tapi tadi melalui sosial media, melalui TikTok, melalui Instagram, melalui quote-quote, hanya itu saja. Atau agama dipahami sebagai anti sains dan teknologi. Hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan saintifik itu, misalnya tadi kemarin kita baru saja menjalani pandemi COVID, ditentang karena argumentasi keagamaan yang dibangun di atas penafsiran yang tekstual terhadap agama, sehingga penjelasan sains, penjelasan yang sifatnya saintifik ditolak mentah-mentah. Nah, itu juga tantangan-tantangan buat kita semuanya. Lalu bagaimana agar tadi itu kasyajaratin khabithatin ujtustat min fawqil ardi tadi itu agar tidak terjadi, agar keluarga pohon yang buruk yang tercerabut dari akarnya tadi itu tidak terjadi pada keluarga kita. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya bagi di sini ya. Ini kita mencoba memahami agama dalam agak lebih, kalau saya memahaminya dalam konteks sedikit banyak, ini yang saya pahami sebagai bagaimana agama itu bisa memberi spirit untuk menghadapi masa-masa disruptif seperti ini. Pertama, ya kita paham bahwa Islam itu bukan hanya Islam itu secara keseluruhan. Kita diberi amanah, kita diberi misi untuk beribadah, untuk menjadi khalifah, dan untuk menebar rahmah di atas dunia. Nah, pondasinya, kalau di surat Az-Zariyat 51 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah ini, diterjemahkannya bentuknya, kalau saya memahami konteks ibadah sebagai seorang Muslim, ya, pondasinya ya iman, ilmu, amal, ihsan, gitu. Banyak sekali dasar-dasar keagamaannya, kenapa pondasi iman itu penting agar kita menjadi seorang hamba yang baik. Ilmu tidak kalah penting agar kita bisa menjalankan fungsi kekhalifahan kita. Tapi ilmu saja kalau tidak dilesakan juga tidak cukup, perlu amal yang baik, amal soleh. Tapi amal yang dilakukan asal-asalan saja nggak cukup, harus dengan kualitas yang ihsan, kualitas yang terbaik lah kira-kira gitu. Sebagaimana Allah juga menciptakan manusia dalam keadaan yang terbaik, dan kalaupun Allah menciptakan sesuatu dengan kualitas yang terbaik, sebagaimana di surat Al-Qasas ayat 7, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan sebagaimana Allah juga berbuat ihsan kepada kalian. Nah, tapi level ibadah ini hanya bisa dirasakan rasanya itu oleh kalangan Muslim, iman, ilmu, amal, dan ihsan tadi itu. Kalau mau ditingkatkan kualitasnya, agar kita juga bisa memberi dan memfungsikan peran dan misi kita sebagai khalifah, iman tadi itu harus membuahkan spiritualisme dan inspirasi untuk banyak orang. Ilmu harus bisa juga etos intelektualisme tadi itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, dan seterusnya tadi itu kan sangat kuat pesan Islam agar bisa menimbulkan etos intelektualisme dalam kalangan keluarga Muslim. Amal melahirkan semangat aktivisme. Semangat aktivisme itu semacam apa? Ya kira-kira ginilah, seperti acara ini, ngecas berkah ini. Kan kalau Bapak Ibu sekalian
yang wajib-wajib itu sebagai pegawai, sebagai pekerja, sebagai ini kan sudah ada yang wajib. Ini adalah amalan-amalan di luar kewajiban yang didorong oleh keinginan untuk beramal yang baik, keinginan untuk berbuat baik. Kira-kira begitu. Di luar dorongan kewajiban gitu, aktivisme itu. Dan profesionalisme dikerjakan secara profesional. Buah dari ihsan tadi itu profesionalisme. Itu kalau kita ingin menjadi khalifah, itu paling enggak yang saya pahami sebagai dasarnya. Tapi itu saja tidak cukup. Kita juga harus meluaskan kembali cakupan dan pengaruh dari spiritualisme kita, intelektualisme kita, aktivisme kita, atau profesionalisme kita. Ya, profesionalisme tadi itu melahirkan inspirasi, apapun yang kita bikin, menginspirasi itu memberikan teladan minimal buat keluarga kecil kita, masyarakat kita di sekitar kita, seperti acara ngecas berkah ini. Juga ada komponen literasi di situ. Nah, ini kan kalau Mas Asad pejuang gerilyawan literasi. Nah, ini buah dari ilmu intelektualisme literasi. Juga kepedulian kepada sekitar, buah dari rahmat kepada semesta. Dengan apa? Ya dengan karya kita, dengan kiprah dan semuanya tadi itu muaranya, ujungnya adalah memberi manfaat. Sedikit lagi. Nah, itulah kalau bagaimana kita menanamkan periodisasinya. Bagusnya kualitas ibadah, pembuatan karakter, pembangunan karakter yang mempunyai nilai agar seseorang atau anggota keluarga kita menjadi seorang abid, menjadi seorang ibadah yang bagus, seorang yang menyadari bahwa kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sedini mungkin. Kalau di tingkat pendidikan barangkali ya di tingkat PAUD, di tingkat sekolah dasar, itu dasarnya mesti diperkuat di situ. Baru kemudian di tingkat SMA gitu, itu kualitas ya tadi secara konstan masih terus berlangsung penanaman karakter keagamaan tadi itu. Baru kemudian di tingkat SMA, SMP itu kita perkenalkan, kita bekali mereka dengan kualitas-kualitas agar dia menjadi khalifah, bisa memfungsikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan apa? Ya tentu saja dengan ilmu, agar critical thinking itu penting sekali agar bisa memilah mana yang baik, yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak tenggelam dalam arus informasi. Itu juga perlu dibekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala membekali Adam itu kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah memberi taklim, memberi ilmu kepada Adam agar dia menjadi khalifah tadi itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah. Kemudian di ayat berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bekalnya adalah ilmu. Jadi kesalehan itu perlu, karakter itu perlu di masa-masa awal ditanamkan, tapi juga perlu ditambahi dengan ilmu. Tapi di masa berikutnya agar lebih banyak berkontribusi, ya harusnya di tingkat pasca SMA dan segala macamnya atau yang sederajat dengannya, orientasinya ya memberi rahmat, tadi berkontribusi, memberi manfaat sudah. Jadi karakternya dapat, ilmu, kompetensi dan skillnya dapat di masa-masa SMA. Di masa-masa ini selain terus mempertajam kualitas ibadahnya, kualitas kualitas keilmuannya, tapi juga orientasi untuk memberi manfaatnya tadi perlu ditanamkan juga gitu. Nah, saya kira kalau ketiga-tiganya bisa didapatkan ini tadi di masa awal kualitas diri untuk bisa mengemban misi sebagai seorang abid, mengemban misi sebagai seorang khalifah, dan mengemban misi sebagai penebar rahmah tadi itu dipahami oleh anggota keluarga kita, ya insya Allah tadi tantangan tadi itu mereka punya benteng yang cukup, mereka punya pondasi yang cukup, mereka
punya asluha sabitun, mempunyai dasar yang kuat, gitu. Mempunyai akar yang kuat, sehingga apapun tantangannya, mereka akan bisa menanganinya. Misalnya karakter-karakter yang muncul dari karakter ibadah itu, ya sebagaimana sifat-sifat Nabi, punya kesalehan, punya kecerdasan dari ilmu itu, dari amal itu bisa tabligh, dia amanah untuk menyampaikan sesuatu yang benar, dan ihsan itu punya kualitas yang amanah. Kualitas dari khalifah yang tadi kita jelaskan itu, ya kalau dia spiritualisme itu apa, ya jujur dan tanggung jawab. Intelektualisme itu apa, ya kuriositas, keingintahuan untuk terus-menerus belajar dari siapapun, dimanapun. Aktivisme apa, ya kedermawanan, kepedulian, keadilan, kebaikan. Profesionalisme itu apa, ya reliable, bisa dipercaya, mandiri. Dan terakhir, kualitas dari rahmah yang tadi juga kita diskusikan di atas, menimbulkan inspirasi, keteladanan. Inspirasi itu adalah keteladanan, kecerdasan dari literasi itu, peduli itu ketulusan, sincerity, inovasi itu ya kreativitas. Nah, ujungnya harusnya kita punya ini manfaat atau rahmah based family, family yang diorientasikan untuk bisa berkontribusi. Nah, kalau saya bersyukur sekali di Ngecas Berkah ini, salah satu kalau someone that I can look up to, seseorang yang bisa saya, ketika saya pindah ke Jogja tadi tahun 2017 ke sini, salah satu yang saya kontak pertama kali ya Mas Asad, Ki Asad ini, yang apa itu namanya, adaptasinya terhadap teknologi, inovasinya oke, hebat, bagus, keluarganya memberi banyak inspirasi dan keteladanan yang di antara potret kecilnya semacam itu. Tentu saja banyak hal yang masih bisa dikembangkan, tapi paling tidak yaitu tadi karakternya dapat dengan menanamkan nilai-nilai ibadah tadi itu, intelektualis, kualitas untuk menjadi khalifahnya diperoleh dengan terus-menerus punya orientasi keilmuan tadi itu, belajar, keinginan curiosity, keingintahuan, dan pada ujungnya adalah memberi. Pada ujungnya adalah memberi. Memberi itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Memberi manfaat, memberi rahmah, termasuk di dalamnya adalah melalui forum-forum semacam ini adalah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan fondasi keluarga semacam itu, apapun yang terjadi di luar, kita bisa menavigasi, kita bisa memberi arah, panduan, dan teladan buat anggota keluarga kita semuanya. Dan insya Allah pemahaman apa yang disebut sebagai Islam yang sebenar-benarnya tadi itu bisa kita dapatkan secara berkualitas, tidak hanya secara permukaan. Bapak tadi menyebut memberikan contoh bahwa misalnya tahajud, ya. Saya tahajud setiap malam, jadi saya ada pengalaman bahwa anak teman saya sebetulnya orang tuanya dia berontak karena dilihatnya orang tuanya tuh setiap malam itu tahajud, tetapi tindakannya kepada anak-anaknya dan juga istrinya itu tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang sering melakukan ibadah. Ahli ibadah. Ya, ahli ibadah. Jadi kalau menurut saya ya tidak cukup kalau hanya ibadah saja untuk diri sendiri, tapi ya untuk anak dan istri barangkali itu lebih diutamakan. Dan mungkin kalau tahajudnya itu hanya untuk diri sendiri, ya. Nah, bagaimana menurut Pak Syifa, ya. Bagaimana kira-kira kalau yang seperti itu? Nah, sebab banyak sekali itu anak-anak yang memberontak gara-gara orang tuanya cukup ya alim lah, boleh dikatakan, ya, tetapi dia tidak begitu memperhatikan anak-anaknya. Bahkan ini dari yang saya lihat itu,
dia sampai tidak mau sholat. Apa gunanya katanya sholat? Ayah kan sholat terus katanya, bahkan tahajud. Jadi dia sendiri tidak mau lagi melakukan sholat, bahkan tidak mau sholat Jumat. Apa yang salah di situ? Baik, Prof. Sudah kita tangkap nih apa isi dan maksudnya. Jadi kenapa nih ahli ibadah kok jadi raja tega ini tadi? Monggo Ustaz Pak, disilakan. Terima kasih berbaginya Bu Heni, Bu Khuzaimah. Ya, misalnya dengan kasus tahajud. Ini saya yang disampaikan oleh Bu Heni itu adalah itu ya tadi, ibadah yang tidak yang menghasilkan keteladanan. Nah, itu susahnya minta ampun. Maksudnya keteladanan tadi itu. Saya kira keteladanannya bukan hanya pada keteladanan ritualnya, sehingga anaknya dengan happy melakukannya, mengikutinya. Artinya di luar yang ritual, kehidupan yang interaksinya dengan anak, interaksinya dengan istri itu baik. Oh, buah dari tahajud tadi ternyata baik sama-sama istri. Beda dengan tadi contoh kasus yang disampaikan oleh Bu Khuzaimah. Seakan-akan ibadah yang disebut itu hanya ritual saja dan selesai di situ. Cukup dengan itu. That's not enough. Makanya tadi ya ketika kita berdiskusi soal ibadah itu juga dia harus bisa memfungsikan diri sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu apa? Bukan hanya ilmu sholat tahajudnya yang harus dia ketahui, tapi dia juga harus mengetahui ilmu parentingnya. Kalau dia lack ilmu parentingnya, ya itu tadi anak jadi melihatnya kontradiktif. Ini sholat, tapi kok berbuat nggak baik terhadap keluarganya sendiri. Malah tadi memberikan contoh yang tidak baik dalam hubungan di dalam keluarga sendiri. Nah, ada istilahnya itu ada cognitive dissonance dalam anak. Ada ketidaknyambungan ini. Ini kok nggak nyambung ya? Ini berbuat baik, tapi kok di pihak yang lain ada ketidakberesan. Seperti juga anak-anak muda sekarang lah. Disuruh beragama, ritual, tapi di sisi yang lain kita banyak orang-orang beragama itu yang juga tingkah lakunya tidak mencerminkan nilai-nilai agamanya. Nah, ini yang mesti selain belajar ilmu sholat tahajud, juga perlu membuka diri, tidak mencukupkan diri pada hanya ilmu itu saja, ilmu ilmu parentingnya, ilmu komunikasinya, tahu konteks, mengetahui konteks dan masalah yang dihadapi oleh si anak gitu. Sehingga kita memberikan resep buat anak bukan dengan menggunakan resep untuk masa kita, tapi untuk masa anak ini sendiri gitu. Nah, izinkan saya juga cerita tentang saya kenal sama Mas Ashad ini relatif lama dari masa mahasiswa. Saya tahu dari dulu beliau mempraktikkan puasa Daud gitu ya. Tapi beliau tidak pamer. Oh ini loh, kamu harus mengikuti saya karena saya puasa Daud. Nggak ada relevansinya. Gitu. Tapi dari puasa Daudnya itu melahirkan buku yang banyak. Anak-anak pasti melihat, oh, produk dari situ inspiratif. Ada literasi yang ditularkan kepada orang lain. Bikin padepokan Kiai Syekh Situ Jenar. Something that beneficial for people, yang bermanfaat buat orang banyak. Menyelenggarakan ngecas berkah yang juga komunikatif sama generasi sekarang yang melek digital gitu. Tidak hanya buku, tapi juga melek digital. Itulah. Buah dari kedalaman spiritual, kedalaman ibadah bukan hanya pada ritual, tapi melahirkan tadi itu. Spiritualisme, melahirkan keteladanan. Ilmu tadi itu melahirkan intelektualisme dan menebarkan literasi kepada banyak khalayak. Dan dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Yang tadi inovasi dan segala macamnya. Kalau bangunan ini terbangun secara utuh begitu, insya Allah kalau kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, orientasinya terus kontribusi, bukan menyalahkan orang lain. Apa yang bisa saya ingin bisa beri teladankan, inspirasi dan manfaat